kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bersemangat belajar bahasa Indonesia untuk pagi ini. Hari ini kita memasuki bab 3 yaitu teks cerita pendek. Tetapi sebelum belajar, Ibu berharap marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari teks cerita pendek. Yang kedua, untuk menjelaskan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Dan yang ketiga, untuk membuat simpulan atau makna unsur-unsur pembangun teks cerita pendek baik yang kamu baca maupun yang kamu dengar. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi mengenai teks cerpen ini, Ibu akan menyajikan sebuah kutipan teks cerita pendek. Silahkan kalian simak dengan baik, kalian pahami isinya, dan kalian hayati. Masih gelap, suasananya masih sangat sepi, membuat kulitku mengerut dan menggigil. Wanita parubaya yang sedang sibuk di atas sajadah sejak setengah jam tiba-tiba meringkuk, tubuhnya menggulung, wajahnya mencium bulu sajadah yang mulai mengelupas. "Ibu," panggilku. Aku memang anak bontot yang paling manja, tapi kreatif alias bandel, berbeda dari kedua kakak perempuanku. Aku menggelayu di kakinya, lalu ibu pun menarik tanganku dan memelukku dalam tidurnya. Aku menangis kecil, tapi sesenggukan. Badanku menggigil, tapi bukan dingin. Tangisku makin kencang, rasanya tidak percaya. Biasanya aku seperti ini di dekapan ayah, tapi subuh ini tidak. Ibu pun mengelus keningku dan mencium kepalaku. Ibu dengan nada beratnya menahan deburan air mata sembari berkata, "Allah tidak mungkin mencintai adik jika kemarin sore tidak menjemput ayah. Percaya tidak jika saat ini ayah bersedih?" "Kenapa?" tanyaku. "Adik sedih tidak melihat ayah sedih?" tanya ibu. "Sangat, Ibu," jawabku merengek. Ayah pasti sama. Apalagi jika adik tidak menjadi anak soleh, pasti sangat sedih. Sebaliknya, jika adik rajin belajar, tidak mengganggu kakak, selalu nurut sama ibu, dan sholat 5 waktu selalu tepat, bayangkan, ayah tersenyum melihat adik. Aku pun menyeka air mata, membalik badan dan memeluk ibu. Aku memandang wajah ibu, semakin menua. Ibuku yang tetap cantik semakin berkerut, matanya sayu. Dalam hati, aku harus menjadi pengganti ayah. Aku harus melindungi ibu, Kak Mita dan Kak Sita. Aku tidak boleh cengeng. Aku tak akan membuat ibu dan almarhum ayah kecewa. Terima kasih, Ibu. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah menyimak cerita pendek tadi? Tentu menarik, bukan? Untuk memahami lebih lanjut tentang teks cerpen, mari kita simak penjelasan berikut ini. Cerpen adalah sebuah cerita pendek yang selesai dibaca dalam sekali duduk, berkisar antara setengah sampai 2 jam, dan cerita menjurus serta terfokus pada suatu peristiwa saja. Ciri-ciri cerpen diantaranya adalah panjang karangan lebih kurang 10 halaman, kemudian habis dibaca sekali duduk, kemudian hanya satu peristiwa yang menguasai jalannya cerita. Dan dalam cerpen terdapat konflik, tetapi tidak terdapat perubahan nasib. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Bagian selanjutnya di dalam teks cerpen adalah unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama yaitu tema. Tema adalah latar belakang masalah yang membentuk sebuah cerita atau disebut juga pokok persoalan yang menjadi dasar inti cerita. Beberapa tema yang
kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang kejujuran, persahabatan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Pada cerita yang kita simak tadi, temanya tentang kekeluargaan atau tanggung jawab seorang anak laki-laki. Unsur yang kedua adalah latar atau setting. Latar atau setting terdiri dari latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Pada cerita Kelabu Biru, latar waktu ditemukan yaitu di suatu subuh, sedangkan latar tempatnya yaitu di tempat sholat, di mana dilihat pada saat ibu berada di kamar sedang di atas sajadah. Sedangkan latar selanjutnya adalah latar suasana, yaitu suasana yang tergambar dalam cerita, dan dalam cerita Kelabu Biru adalah suasana tentang kesedihan. Unsur teks cerpen berikutnya adalah alur. Pengertian dari alur adalah urut-urutan peristiwa yang menjalin sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah alur yang dimulai dari timbulnya masalah, kemudian konflik, sampai terjadinya penyelesaian. Sedangkan dalam alur mundur, kebalikan dari alur maju, yaitu cerita dimulai dari konflik, berlanjut dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya konflik. Unsur cerita pendek berikutnya adalah penokohan. Penokohan adalah gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tertentu di dalam sebuah cerita. Nah, dalam cerpen Kelabu Biru yang sudah kalian baca tadi, di situ ada tokoh aku sebagai seorang anak yang manja, jelas tertulis dalam kalimat di teks cerpen. Kemudian selain manja, tokoh aku juga bertanggung jawab. Ada juga tokoh ibu di situ yang digambarkan sebagai seorang yang religius dan penyabar. Unsur teks cerpen berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Umumnya pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia, dan orang pertama dengan menggunakan kata ganti aku atau. Unsur teks cerpen yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Amanat dapat kita ambil setelah kita memahami secara keseluruhan isi cerita tersebut. Nah, anak-anak, demikian tadi kita sudah menyimak bersama pembelajaran mengenai teks cerita pendek, yaitu pengertian teks cerita pendek, dan yang kedua yaitu unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek dan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Sebagai tindak lanjut pelajaran kita pada hari ini, Ibu persilahkan kalian mengerjakan tugas di classroom yang sudah Ibu siapkan materinya. Demikian, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.